Jangan saya dibully-bully. Kali ini saya nggak akan terima. Makanya saya suruh catat. Kamu catat aja dia orang. Kamu catat. Gimana? Lanjut. Hai, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Nah teman-teman, aku udah lama banget gak upload. Enggak sih, cuma sekitar 2 harian gak upload karena ada kesibukan. Biasa, kesibukan para pelajar ya. Dan aku penasaran banget nih, apakah ada video-video terbaru atau video-video viral tentang politik dan yang lainnya. Tapi aku lebih penasaran banget, masih ada gak ya orang-orang yang belum ikhlas dengan kemenangannya Pak Prabowo? Dan masih ada gak ya orang-orang yang masih ngejelek-jelekin Pak Prabowo inilah itulah? Biar gak penasaran, kita langsung nonton aja yuk videonya. Let's go. Hemat saya, ente sendiri belum tentu bisa. Bisa lah. Kalau gua anak presiden, apa yang nggak bisa? Yang nggak bisa tuh anak petani, anak nelayan, anak buruh, ya kan? Anak petani, anak nelayan, anak buruh yang pintar, yang jenius, yang lebih cerdas dari belimbing sayur belum tentu bisa menjadi wakil presiden, ya kan? Dengan mengganti undang-undang, ya kan? Dengan mengganti aturan supaya bisa lolos menjadi cawapres. Nah itu yang nggak bisa. Kalau anak presiden mah bisa-bisa aja bos, ya kan? Suka-suka meledak. Ini nih, pasti abangnya gak tahu deh kalau anak buruh sama anak petani bukan jadi wakil presiden, malahan jadi presidennya bang. Megawati peringatkan wartawan, saya nggak akan terima kalau kalian bully. Woi, yang pada bikin meme-memnya Bu Megawati. Bu Mega ngambek nih, awas kalian ya. Kamu harus tahu, ini nih Pancasila. Saya dapat menikmati langsung. Saya pikir, oh, menurut pikiran saya, Pak Butet ini mengalirkan kemarahannya, tapi dengan sangat artistik, dengan luas, dengan apa, dan sebuah kreativitas, imajinasi yang ada contohnya nggak ada lagi, ya cuman dia dengan zikir tadi dibilang itu kan berarti dia menggunakan rohnya, masuk ke pikirannya. Tulis ini ya, kalau nggak nulis lebih saya protes. Kalau nggak nulis satu saya protes. Protes sama kalian. Jangan saya dibully-bully. Kali ini saya nggak akan terima. Makanya saya suruh catat. Kamu catat aja dia orang. Kamu catat. Aduh, udah gak ada suaranya. Dan saya udah janji pada diri saya, karena kalian anak muda, saya nggak akan mau lagi kalau ditanya terus supaya dapat berita aja. No. Saya akan ajarkan kalian dengan budaya dan namanya karakter Indonesia. Ini apa? Seni. Ini apa? Budaya. Tahu apa tidak? Ayo. Siapa yang nggak setuju angkat tangan. Betul. Ketemu saya. Kasih nama. Siapa yang nggak setuju? Tadi sekretaris saya. Silahkan kita debat. Karena jangan deh asal mancing saya. Itu sepertinya nggak. Hanya mencari berita. Berita di Indonesia ini menurut saya tidak berisi. Tidak berisi. Yo, betul enggak? Anggukin lagi. Dianggukin. Jangan ampe nih ya. Ini Bu Mega udah ngambek nih. Jangan ampe mereka Bu Mega ngirimin tukang bakso nih ke rumah-rumah kalian yang bikin meme-memnya Bu Mega. Apalagi kemarin aku baru ngeliat video AI mukanya Bu Mega itu lagi nari K-pop. Aku gak ketemu guys yang dance K-pop, tapi aku ketemu yang ini.
begini powerfulnya Prabowo ini cukup powerful Subianto. ya. Ketua umum partai, jaringan politik nasional dan internasional cukup luar biasa. Itu kan bisa ditunjukkan sama Prabowo Subianto. Setelah KPU mengumumkan pemenang sebagai Pilpres, terima telepon dari negara-negara tetangga dengan berbagai bahasa, itu kan cukup luar biasa. Itu kan powerful sekali, dari Pak. Yordania. Dan yang paling penting didukung oleh banyak partai. Ada 4 partai yang ada di koalisi nomor 2. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Jokowi awal-awal jadi presiden. Jokowi itu kan triple minoritas, Pak. Bukan ketum partai, baru datang ke politik nasional, dan yang paling penting dukungan parlemennya lemah saat itu, Pak. 2014. Nah, Prabowo ini belum dilantik, kemungkinan begitu banyak partai di luar nomor 2 bergabung, ini kan sudah mulai bermunculan. Kan sangat kelihatan PKS pengen join kan, sangat kelihatan PKB pengen PKB, join, PKS, Nasdem juga pengen join. Sangat kelihatan, Pak. Kalau memang nggak mau, mestinya seperti Gerindra 2014, ketika kalah dari Jokowi, Prabowo mengatakan siap berada di luar kekuasaan, memimpin oposisi dari luar. Nah, partai politik yang kalah pemilu di 2024 ini yang declare. Termasuk PDIP. Tapi kan ya? Pak Prabowo siap berada di luar, diajak jalan-jalan naik MRT jadi Menteri 2014. Itu 2014, Bang. Yang saya sebutkan declare siap jadi oposisi. Artinya apa? Partai yang kalah di 2024 kalau memang siap jadi oposisi ngomong seperti Prabowo 10 tahun yang lalu. 2019 Prabowo beda, Bang. Setelah kalah dari Jokowi yang kedua kalinya, Prabowo membubarkan koalisinya. Ingat itu, saya masih ingat. Jadi Prabowo menyatakan sebagai pimpinan koalisi membubarkan partai pendukungnya untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing. Menyerahkan kepada partai pendukungnya masing-masing. Meski tak lama setelah itu kita tahu Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi di LRT Lebak Bulus. Bener banget teman-teman, partai-partai yang ada di luar koalisinya Pak Prabowo kayaknya ingin banget bergabung ke Pak Prabowo. Dan bener banget juga kata Pak Adi ini, yang paling kelihatan banget tuh PKB, Nasdem, PKS. Belum ada tuh kayak Pak Prabowo di 2014 yang langsung menegaskan bahwa dia akan memimpin oposisi, beroposisi, bakal ada di luar pemerintahan. Belum ada yang kayak gitu tuh, yang tegas kayak gitu sekarang. Padahal ya teman-teman, sebelum Pak Prabowo menang, partai-partai yang gak ngedukung Pak Prabowo tuh pada ngejelek-jelekin beliau, pada fitnah-fitnah beliau, bikin berita-berita miring. Terus setelah menang malah ingin bergabung dengan alasan Pak Prabowo dengan mereka ternyata satu tujuan, satu pikiran, satu, ya intinya satu tujuan gitu deh ya. Pak Ganjar ngingetin Pak Prabowo mengenai korupsi. Yang benar. Pak Prabowo ini bilang kepada pihak-pihak yang tidak ingin bekerja sama untuk jangan menjadi pengganggu gitu, Mas. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Dan check and balances akan berjalan. Aduh, saya sebelum ngomong ya, tadi tuh saya ke distract ya. Apa tuh Bang? Dengan video barusan, video Pak Ganjar barusan itu, di akhir videonya kok ada lalat berani kali nginjak Kok bisa-bisanya? Itu ya. Kok bisa-bisanya tahu ada lalat? Aku aja gak tahu sama sekali kalau ada lalat hinggap. Barangan gue, tak sumpit. Saya gue lalat itu. Ya. Coba penjagaan Pak Ganjar lebih ketat ya, jangan ada biar lalat-lalat gak ada yang nyentuh Pak Ganjar. Video nanti nggak enak juga gitu. Pak Ganjar ini seperti dalam narasi-narasinya ya, tadi itu mengajari, menasehati, mengingat-ingatkan Pak Prabowo. Saya ingatkan loh ya, yang bekerja sama yang di dalam aja bisa mengganggu, ya umpama korupsi katanya. Pak Prabowo itu pasti sudah mencegah hal-hal itu terjadi. Ya. Beliau itu sudah pernah memimpin Tentara Nasional Indonesia sebagai Pangkostrat, berapa ratus ribu pasukan yang dipimpinnya, ya kan? Pasti nanti menteri-menterinya, wakil menterinya, semua staf semua yang bekerja dengan dia pasti sudah diseleksi dengan baik ya, oleh beliau, oleh Pak Prabowo. Jadi nggak mungkin lah Pak Prabowo mau ada korupsi di pemerintahan dia, di pemerintahan Pak Prabowo. Jadi Pak Ganjar tidak perlu nasihat-nasihatin, ngajarin, ingetin, karena pasti sudah
dipikirkan oleh Pak Prabowo itu sendiri, ya kan? Jadi saran saya Pak Ganjar lebih baik ya menyelesaikan kasus Pak Ganjar yang ada di KPK sekarang. Pak Ganjar kan baru dilaporkan oleh IPW ke KPK. Mending selesaikan itu daripada ganggu-ganggu Pak Prabowo. Tapi niat Pak Ganjar mungkin itu baik, teman-teman, menasihati dan mengingatkan. Cuma kalau kita lihat di belakang kasus-kasusnya Pak Ganjar ya. Salam metal. Saya orang PDIP. 12 ya. 13 kalah. Tidak akan merengek, tidak akan menangis. Siap-siap. Ya, tapi lihat 02 kalah. Apa yang terjadi? 4 kali nyalon kalah, baru kali ini menang aja kok. Bangga banget sih. Hah? Dapat apa? Makan gratis. Banteng tidak akan pernah kalah, say. Ya, saya orang Banteng. Saya tidak akan terkalahkan, oke? Kalau misalnya pilihannya menang ya pasti bangga. Salah satunya aku. Apalagi kalau aku ngeliat perjuangannya Pak Prabowo sampai di posisi ini, tambah bangga banget. Bener sih, gak mengerengek, gak mengemis, tapi sayangnya tidak legowo. Belum masih menerima kemenangannya Pak Prabowo. Oke deh teman-teman ya, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Sebelum itu maafin aku kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum, bye semuanya.